Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kami Inspirasi Bimbel. Di sini kami akan membahas tentang tryout yang pertama untuk soal nomor 1 dan sampai 50 nanti. Baik, yang kemarin sudah mengikuti tryout, pada hari ini kita akan bahas materi-materinya. Namun sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa mulai besok itu Inspirasi Bimbel mengadakan Bimbel PPG edisi Ramadan 2023, yang mana akan membahas materi pedagogik, minat bakat, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan juga PTN. Yang mana fasilitasnya adalah grup belajar, Zoom meeting 10 kali, kemudian record Zoom, materi dan soalnya juga dibagikan, kemudian ada tryout juga di akhir, dan juga nanti akan bersama guru-guru yang sudah sertifikasi, yaitu Bapak M. Tajudin Nur, Bu Indah Wayuti, dan Ibu Rizky Sabrina. Jadi yang ingin bergabung masih bisa karena besok sudah mulai. Baik, saya akan membahas tentang soal-soal yang sudah diujikan. Di sini ada 100 soal, namun di sini di tahap pertama ini kami akan membahas sebanyak 50 soal. Kita langsung ke soal yang pertama. Seorang peserta didik perempuan di kelasnya memiliki nilai yang lebih jelek dibandingkan nilai peserta didik laki-laki. Alasan Anda sebagai guru dalam membantu peserta didik perempuan tersebut adalah, jadi jawabannya adalah B. Penting bagi guru untuk dapat membantu mengatasi masalah belajar peserta didik laki-laki dan perempuan. Nah, di sini seorang pendidik harus bersikap adil, baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Ini termasuk salah satu soal minat bakat yang di dalamnya tentang kompetensi sosial kepribadian. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebagian besar peserta didik di kelas Anda memperoleh nilai di bawah standar minimal untuk mata pelajaran kimia yang Anda ampuh. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah, jawabannya A. Mengadakan pelajaran tambahan di luar jam belajar agar dapat meningkatkan nilai yang di bawah standar minimal dan tuntas. Nah, ini guru yang melakukan remedial terhadap pembelajaran jika ada anak-anak yang di bawah standar minimal. Oke. Soal berikutnya, apa yang akan Anda lakukan apabila perencanaan kerja mengajar yang telah disusun ternyata mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya? Jawabannya adalah A. Berusaha menyesuaikan rencana dengan situasi baru yang muncul. Nah, ini jawabannya. Jadi penting bagi kita itu ketika menghadapi permasalahan dalam pekerjaan kita, kita harus beradaptasi dengan kendala yang ada, berusaha mencari solusi yang terbaik. Yang keempat, suatu sekolah memiliki beberapa peserta didik yang memiliki bakat olahraga basket, tapi di sekolah belum memiliki fasilitas lapangan olahraga untuk pengembangan bakatnya. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya C. Mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. Nah, ini di sekolah itu ada namanya dana BOS. Untuk kegiatan pendidikan itu bisa dilakukan. Soal berikutnya, saat menjadi petugas tata tertib, seorang guru mendapati seorang peserta didik yang lebih dari 3 kali meninggalkan sekolah tanpa izin. Reaksi Anda seandainya menjadi guru tersebut adalah, jawabannya adalah B. Setelah memberikan poin pelanggaran, guru mewawancarai peserta didik tersebut untuk mengetahui alasan meninggalkan sekolah supaya guru pembimbing memiliki data awal dalam memberi pembinaan atau bimbingan. Penting kita untuk mengetahui alasannya. Kira-kira apa yang menjadi alasan peserta didik tadi melanggar peraturan yang ada. Soal ke-6, mengetahui Anda sebagai kepala sekolah dan guru, seorang tetangga Anda bermaksud untuk menitipkan putranya agar dapat dan diterima sebagai peserta didik di sekolah Anda. Hal yang Anda lakukan adalah, jawabannya C. Menolak permintaan tersebut karena sebagai pihak manajemen,
harus objektif dalam menerima peserta didik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Nah ini, apapun alasannya, hal-hal seperti ini kita harus menolaknya. Nah, walaupun itu tetangga kita, tetapi kita harus menjalankan prosedur yang ada di sekolah itu. Tidak boleh kita pilih kasih. Ini penting, sikap seperti ini. 7, saat mengajar terjadi cekcok antara peserta didik yang kaya dengan peserta didik yang miskin. Dengan membawa-bawa isu perbedaan latar belakang, status sosial, ekonomi, sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung untuk beberapa saat. Upaya yang dilakukan guru untuk melerainya adalah D. Meminta keduanya diam agar pelajaran dapat segera berlangsung, kembali dan mendialogkan percekcokan tersebut setelah pelajaran berlangsung. Jadi, artinya eee, belajar mengajar tetap jalan, jangan sampai gara-gara kegiatan tadi, jam pelajaran malah terhenti. Nah ini, nanti setelah selesai, baru kita lanjutkan untuk diskusi masalah tadi. Nah, jangan sampai ada kasus seperti ini, pembelajaran tuh hal yang utama. Soal ke-8, seorang peserta didik yang biasanya memiliki nilai jelek pada mata pelajaran bahasa Indonesia, tiba-tiba dalam 2 kali hasil ulangan memiliki nilai yang di atas rata-rata kelasnya. Pandangan Anda sebagai guru terhadap peserta didik tersebut adalah B, jawabannya adalah B, wajar. Peserta didik memiliki prestasi yang terkadang naik atau turun. Oleh karenanya, pemberian nilai yang bagus sudah merupakan bentuk reward atau apresiasi. Nah, ini eh, menuntun kita supaya tidak berprasangka yang jelek kepada peserta didik. Kita berprasangka yang baik saja. 9, seorang siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Komentar Anda sebagai seorang guru dalam kejadian tersebut adalah, saya sedih melihat Ananda mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Adakah yang dapat kita lakukan bersama sehingga kamu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu? Nah, ini ada rasa simpati guru itu kepada siswa tersebut. Soal ke-10, seandainya Anda adalah koordinator mata pelajaran dan mengetahui bahwa salah satu guru tidak berusaha atau termotivasi untuk berdistribusi terhadap pengembangan perencanaan dan kurikulum pembelajaran, hal yang Anda lakukan adalah jawabannya E. Mengingatkan dan memfasilitasi guru tersebut agar dapat berkontribusi. Nah, ini cukup mengingatkan dan memfasilitasi. 11, Anda seorang guru yang mau mengajar dengan gaji yang sangat minim. Guru tersebut juga mau meluangkan waktu yang lebih di luar jam kerja untuk memberikan bimbingan dan pengajaran untuk peserta didiknya agar menjadi lebih baik. Menurut Anda, prinsip yang telah ditunjukkan oleh guru tersebut adalah? Jawabannya D. Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya, jawabannya komitmen. 12, Anda ada sebuah pertemuan dengan orang tua untuk melaporkan kemajuan belajar peserta didik. Tindakan pertama yang Anda pilih adalah yang A. Memaparkan hal positif dan kemampuan dan minat peserta didik agar orang tua tergerak berbicara tentang anaknya lebih lanjut. Nah, ini jawabannya. 13, beberapa peserta didik di satu SMP sering terlibat perkelahian. Kepala sekolah meminta Anda untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik tersebut. Pelaksanaan pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja. Sebagai guru yang akan Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah, jawabannya yaitu C. Tetap melaksanakan tugas dari kepala sekolah dengan sepenuh hati meskipun harus dilakukan di luar jam kerja. Ada kalanya kita ada sesuatu yang di luar jam kerja. Tidak apa-apa, itu kurang lebih saja. Jangan sampai menjadi orang yang tidak mau kurang lebih. Oh, sudah jam luar jam kerja tidak mau lagi. Nah, ini menunjukkan sikap yang kurang gitu ya. 14, sekolah akan melaksanakan ISO International Standard Organisasi. Anda adalah guru yang menjadi tim penyusun berkas ISO. Padahal jadwal mengajar Anda sudah padat sekali. Yang akan Anda lakukan adalah yaitu E. Membagi waktu untuk tetap dapat mengajar dan melaksanakan tugas sebagai tim penyusun berkas ISO. Nah, ini penting bagi guru itu bisa membagi waktu dan mengatur waktunya. 15, kondisi yang paling mencerminkan diri Anda dalam mewujudkan kesadaran hukum adalah B. Mengikuti tata tertib guru di sekolah tempat bekerja. Ini penting ya, mengikuti tata tertib yang ada di tempat kita. Soal ke-16, langkah yang sesuai menurut Anda dalam memperbaiki mutu profesional guru adalah, jawabannya D.
menyelenggarakan forum atau diskusi untuk membahas gagasan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di sekitar. 17. Sebagai guru, sekolah Anda mendapat undangan penawaran untuk mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah dalam rangka meningkatkan kualitas guru. Sekolah tidak memiliki dana untuk membiayai kegiatan tersebut, maka yang akan Anda lakukan adalah jawabannya B. Mengeluarkan dana sendiri untuk mengikuti pelatihan agar kualitas diri menjadi lebih berkembang. Nah, tidak masalah jika tidak ada anggaran, bisa kita keluarkan dana pribadi kalau itu bermanfaat untuk kita. 18, Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari, Anda mendapatnya tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, yang Anda lakukan adalah A. Mengajaknya bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya kembali asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut. Nah, ini guru yang baik yang memberikan kesempatan anak didiknya, tidak mengabaikan, apalagi eh, mengatakan sesuatu yang membuat dia down. Oke. Soal berikutnya, beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Jawabannya adalah B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Oke. Soal ke-20, Anda memiliki teman sejawat, guru yang pandai melakukan modifikasi sepeda motor. Ia melakukan modifikasi pada sepeda motornya sehingga motor tersebut menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian sepeda motor tersebut dipakainya untuk ke sekolah. Hal yang Anda lakukan adalah yang C, melakukan pendekatan secara persuasif dan akan memberi pengertian padanya agar mentaati kelengkapan sepeda motornya. Sesuai. Ini jawaban yang terbaik. Soal 21, Pak Bayu adalah seorang guru di SMK Budi Utomo dan sangat disukai oleh siswanya. Pak Bayu sering berbagi cerita-cerita motivasi untuk membangkitkan semangat belajar siswanya. Selain itu, Pak Bayu juga sering membebaskan siswanya untuk melakukan eksplorasi minat dan bakatnya di kelas, sehingga membuat siswanya memiliki kesadaran akan mengaktualisasi dirinya. Pak Bayu di sini telah menerapkan teori belajar, jawabannya adalah humanistik. Ya, ini tentang kemanusiaan. 22. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan teori belajar dalam proses belajar mengajar yaitu jawabannya C, 2, 3, dan 4. Nah, yaitu nomor 2, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Kemudian yang nomor 3, setelah mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. 4, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlibat. Nah, ini termasuk penerapan teori belajar dari behaviorisme. 23, siswa belum dapat berhitung perkalian walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka siswa tersebut belum dianggap belajar. Pernyataan tersebut merupakan teori belajar behaviorisme. Oke, jawabannya A. 24, di sini yang termasuk di kompetensi kepribadian guru adalah yang C, 3 dan 5, menjunjung tinggi kode etik profesi guru dan juga menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Adapun yang pertama ini menyusun perencanaan pembelajaran, ini termasuk pada pedagogi, kemudian membuat peta konsep materi esensial, ini termasuk kepada profesional. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi materi ajar yang memicu konsepsi ini juga kepada profesional. 25, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dengan menyimpan karya-karya siswa di Google Drive dan menampilkannya saat kegiatan evaluasi berlangsung. Guru telah memiliki kompetensi di bidang pedagogi. Kemudian 26, yang termasuk kompetensi profesional yang harus dimiliki guru adalah yang D, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang. Nah, ini kalau tentang pelajaran ini adalah tentang
kompetensi profesional. Oke, soal berikutnya, 27. Seorang guru mengajarkan perkalian dengan cara seperti di bawah ini. Satu, ada 5 ekor kucing yang di halaman sekolah. Dua, banyak kepala seekor kucing ada satu, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing ada 5 kali 1. Tiga, banyak mata seekor kucing ada 2, sehingga banyak mata 5 ekor kucing adalah 5 kali 2. Banyak kaki seekor kucing ada 4, sehingga banyak kaki 5 ekor kucing adalah 5 kali 4. Contoh tersebut dikemukakan berunar dalam proses pembelajaran matematika dalam tahap simbolik ya. Nah, simbolik ini angka-angka gitu ya, atau simbol-simbol. Kemudian 28, seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasarkan pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah yang D. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. 29, pada tahap ini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Seorang mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Pernyataan tersebut merupakan tahap pengembangan moral pasca konvensional. 30, pada tahap ini, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal yang dinilai atas dasar akibat fisik, yaitu bila benar mendapat ganjaran dan bila salah mendapat hukuman. Merupakan tingkat pengembangan moral yaitu pra-konvensional. Pra ini namanya sebelum gitu ya. Kalau pasca itu sudah. 31, dalam memilih materi perlu mempertimbangkan pernyataan berikut. Satu, bagaimana intensitas tingkat kepentingan materi tersebut sehingga harus dipelajari. Dua, apakah penting materi tersebut diajarkan pada siswa. Tiga, di mana letak kepentingan materi tersebut dan mengapa penting. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran itu berdasarkan tingkat kepentingan. Yang jawabannya adalah E. 32, perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.7 menerapkan sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan adalah yang C, 1 dan 5. 1, sifat-sifat cahaya, dan 5, percobaan membuat teropong. 33, disajikan KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pada KD tersebut, ruang lingkup materi yang dipelajari siswa kelas 6 SD berupa morfologi, fisiologi, dan mimikri. Nah, ini ada sifat makhluk hidup ini ya, morfologi, fisiologi, dan mimikri. Adaptasi terhadap lingkungannya. 34, siswa kelas 6 SD akan melakukan pembelajaran matematika tentang operasi bilangan bulat. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk membuka pembelajaran dengan benar adalah yang C, guru memberikan apersepsi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu bilangan bulat. Nah, ini penting, apersepsi ini pada pembukaan gitu ya, di awal pembelajaran. 35, ini ada KD Bahasa Indonesia seperti ini. Kemudian kegiatan intinya adalah yaitu siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai denah tempat tinggal serta mengisi lembar pertanyaan pada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Soal ketiga 6, berikut ini indikator muatan matematika di kelas 5 SD, yaitu melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk mencapai indikator tersebut, maka yang bukan merupakan kegiatan membuka adalah yang D, melakukan refleksi. Ini pada bagian terakhir ya. Kalau yang A menyampaikan cakupan materi pembukaan, yang B memberikan motivasi juga pembuka, C mengajukan pertanyaan juga pembuka, kemudian yang E menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, ini di awal ya. Sedangkan yang D ini di akhir. 37, perhatikan indikator pencapaian kompetensi yang terdapat pada muatan PKN kelas rendah berikut ini. Nah, kegiatan pembelajaran yang dapat dikembangkan sesuai dengan pendekatan HOTS atau High Order Thinking Skill ditandai pada indikator nomor 1 dan 3. Apa saja? Yaitu 1, siswa dapat menunjukkan makna persatu dalam keberadaan rumah.
Kemudian 3, siswa dapat menganalisis perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, ini sudah termasuk hot. Ada indikator menunjukkan kalau dan menganalisis ini termasuk hot. Kalau masih menyebutkan, menjelaskan, ini masih level kognitif 2. Masih rendah atau lots. Oke, lanjut lagi 38. Mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah. Pola pikir yang kritis juga perlu diterapkan agar anak dapat melatih diri untuk mencari kebenaran diri setiap informasi yang didapatkannya. Merupakan keterampilan 4C yang harus dimiliki peserta didik, yaitu ini ada jawabannya adalah yang A. Communication, critical thinking, and problem solving. Soal ke-39, Bu Radin, guru kelas 2 SD, akan mengajarkan materi membaca cerita narasi dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Beliau sedang memikirkan kegiatan pembelajaran yang mencerminkan cakapan abad 21, yaitu host dan porsi. Salah satu kegiatan pembelajaran dapat direncanakan oleh Ibu Radin adalah, yaitu C, siswa saling mengomentari simulasi pembacaan cerita anggota kelompok. Nah ini, di sini ada namanya collaboration. 40, dalam menggunakan media pembelajaran PKN, maka berikut ini yang tidak perlu diperhatikan adalah, yaitu D, pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Yang diperhatikan berarti yang A, satuan pendidikan SD dengan kelas rendah dan kelas tinggi, B, karakteristik siswa SD, C, pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan kebiasaan, dan E, tujuan pelajaran yang ingin dicapai. 41, perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran dan pertimbangan materi, proses pembelajaran dan juga media pembelajaran. Apabila Anda guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan? Yaitu guru atau siswa. Langsung jadi modelnya, langsung di depan gitu ya. Nah, nggak perlu video, tapi langsung gurunya yang berada di depan dan siswanya nanti yang mengikutinya. 42, diketahui kompetensi dasar berikut menggeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Media pembelajaran yang tersedia ada kue, ada potongan kertas, gelas ukur, buah apel, dan 5 buah permen. Media yang dapat digunakan untuk mengajarkan materi sesuai kompetensi dasar di atas yaitu yang D. 1, kue yang sudah dipotong, dan nah 5 buah permen dengan 2 warna berbeda. Ini bisa digunakan untuk materi pecahan. Oke, soal ke-43. Ibu Rosita mengajar bahasa Indonesia di kelas 5 dengan materi penanggulangan bencana. Selama kegiatan berlangsung, Ibu Rosita mengadakan penilaian pada siswanya yang sedang melakukan simulasi cara menanggulangi bencana alam. Berdasarkan penjelasan di atas, Ibu Rosita telah melakukan penilaian praktek. Karena di sini ada simulasi atau ada hal yang dipraktikkan oleh siswa. 44, KDPPKN kelas 5 SD, KD 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat dengan indikator menganalisis keberagaman sosial budaya masyarakat di tempat tinggal dan tujuan melalui tayangan video. Siswa dapat menganalisis keberagaman sosial di tempat tinggal. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan evaluasi berupa bisa tes objektif. 45, ada KD di kelas 4 sebagai berikut. 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Bu Lasri, guru kelas 4, menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Bu Lasri akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Evaluasi yang sesuai adalah yaitu C. Unjuk kerja dalam membuat jam matahari menggunakan karton bekas dan paku. Nah, ini cocok untuk KD tersebut. 46, pada pembelajaran IPA, kelas 6, siswa mengalami kesulitan dalam mengenal cara kerja organ pernapasan pada manusia. Karena mengenal organ pernapasan perlu kegiatan pelajaran yang kontekstual.
Oleh sebab itu, guru mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat penelitian tindakan kelas menggunakan suatu metode pembelajaran, yaitu inquiry yang D, dengan membuat model paru-paru dari botol. Nah, ini bisa juga diterapkan gitu ya. 47, ini panjang sekali soalnya. Ini kunci jawabannya adalah D, yaitu 1 dan 3. 1, apakah pemberian video cara melakukan pengamatan di awal percobaan IPA dapat meningkatkan keterampilan siswa? Oh, ini judul PTK ya. Kemudian yang 3, apakah saya perlu melibatkan orang tua siswa? Ini ada PTK di sini. 48, Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengajarkan konsep perambatan di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Bejo merenungkan dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Bejo untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah B, meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perawatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Soal ke-49, Bu Yosi telah melakukan penilaian harian untuk materi gaya dan gerak. Dari 20 siswa yang mengikuti penilaian, ada 10 siswa yang memiliki nilai 80-90. 3 siswa memiliki nilai 75-9. KKM adalah 75. Dari jumlah siswa yang belum tuntas, ada 3 siswa yang lemah di 2 KD tertentu. Sedangkan siswa lain lemah di seluruh KD. Dengan demikian, Bu Yosi akan memberikan media dengan cara 4 siswa mengerjakan tugas tertentu, dan 3 siswa mengerjakan tugas dengan topik 2 KD yang belum tuntas. Ini yang dapat dilakukan. Soal ke-50, perhatikan indikator pencapaian kompetensi yang terdapat pada muatan bahasa Indonesia di kelas rendah berikut. Kegiatan pembelajaran yang dapat dikembangkan sesuai dengan pendekatan HOTS ditandai pada indikator nomor 1 dan 3. 1 itu menganalisis dan 3 itu menyusun kembali. Ingat, lihat indikatornya. Kalau menyebutkan dan menjelaskan ini LOTS ya. Di sini yang HOTS sudah menganalisis dan menjelaskan. Nah, ini boleh perhatikan Bapak Ibu tentang hal ini. Baik, 50 soal setelah kita bahas untuk satu video kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita akan bertemu pada tutorial berikutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.